Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Chandra Nabila, NIM J1A11886. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Evaluasi Biologis Komponen Pangan, mereview jurnal dengan judul Profil Kolesterol Darah Tikus setelah pemberian virgin coconut oil dan minyak zaitun. Penulis Muhammad Anwar Jailani, Desember 2015, volume 17 nomor 2, halaman 102 sampai 105. Kolesterol adalah lemak yang berguna bagi tubuh. Namun, bila kadarnya di dalam tubuh terlalu tinggi, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Tingginya kadar kolesterol dalam tubuh menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit. Masyarakat berusaha menurunkan kadar kolesterol dalam tubuhnya. Kolesterol normal. Untuk mengetahui kadar kolesterol normal, perlu memahami dulu jenis kolesterol dan fungsinya. Pada dasarnya, kolesterol tidak bisa larut dalam darah. Oleh karena itu, hati memproduksi zat yang bernama lipoprotein untuk menyalurkan kolesterol ke seluruh tubuh. Dua jenis lipoprotein yang utama, yaitu low density lipoprotein atau yang sering kita sebut LDL. LDL berfungsi membawa kolesterol ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Apabila kadarnya terlalu tinggi, LDL akan menumpuk di dinding pembuluh arteri. LDL dikenal sebagai kolesterol jahat. Selanjutnya, high density lipoprotein atau yang sering kita sebut juga sebagai HDL. HDL berfungsi mengembalikan kolesterol berlebih ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh. Oleh karena itu, HDL dikenal sebagai kolesterol baik. Ada pula jenis lemak lain yang disebut trigliserida. Berbeda dari kolesterol yang diperlukan tubuh untuk membentuk sel dan sejumlah hormon, trigliserida digunakan sebagai sumber tenaga. Trigliserida terbentuk ketika tubuh mengubah sisa kalori yang tidak terpakai oleh tubuh. Jika tubuh terus mendapat asupan kalori secara berlebihan dibandingkan dengan pemakaiannya, kadar trigliserida akan naik. Kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Nilai kolesterol normal LDL kurang dari 100 mg per dl, HDL 60 mg per dl atau lebih, trigliserida kurang dari 150 mg per dl, kolesterol total kurang dari 200 mg per dl. Virgin coconut oil yang sering kita sebut sebagai VCO terbuat dari daging kelapa segar yang diekstraksi. Dari hasil ekstraksi itulah menghasilkan minyak alami yang disebut sebagai minyak kelapa murni. Banyak manfaat yang dapat kita rasakan dari VCO tersebut. Di antaranya satu, mengurangi risiko penyakit jantung. Minyak VCO dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL yang dapat menyimbangkan kadar kolesterol jahat atau LDL sehingga tubuh tidak rentan menumpuk kolesterol tinggi yang dapat membahayakan jantung. Kedua, menghasilkan keton. Minyak VCO juga mengandung rantai asam lemak trigliserida medium yang bisa langsung diubah oleh organ hati menjadi keton. Keton ini memiliki efek yang luar biasa bagi otak, seperti mencegah epilepsi dan Alzheimer. Meski khasiat ini masih butuh penelitian yang lebih dalam. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Kandungan pada minyak VCO juga disebut-sebut dapat membantu tubuh membakar lemak, sehingga membantu menurunkan berat badan. Namun, minyak VCO tetap tidak boleh dikonsumsi berlebihan, karena cairan ini juga memiliki kalori yang tinggi. Kemudian, minyak VCO dapat membunuh bakteri. Asam laurat yang terdapat pada minyak VCO dipercaya bisa membunuh bakteri, jamur, dan virus yang bersarang di dalam tubuh. Dan yang terakhir, menyehatkan kulit dan rambut. Ketika digunakan secara topikal atau oles, minyak VCO banyak dimanfaatkan sebagai obat eksim maupun melembabkan kulit kering. Memoles minyak VCO sebagai pelindung rambut juga dipercaya dapat mencegah kerusakan akibat paparan sinar matahari. Secara umum, minyak VCO aman digunakan sebagai obat oles pada kulit maupun diminum untuk obat alami jangka pendek maksimal 12 minggu beruntun. Komponen VCO berupa asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh sekitar 10%. Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam laurat. VCO mengandung asam laurat dan asam kaprilat. Keduanya merupakan asam lemak rantai sedang yang biasa disebut medium chain fatty acid atau MCFA. Minyak zaitun atau olive oil mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, terutama asam oleat dan polifenol.
Polifenol merupakan antioksidan yang dapat mengikat ADL teroksidasi. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan tikus putih jantan sebanyak 25 ekor yang dibagi dalam 5 kelompok perlakuan, yaitu perlakuan 1 adalah kelompok kontrol. Perlakuan 2 merupakan kelompok yang diberi VCO 5 ml per kilogram pakan. Perlakuan 3 merupakan kelompok yang diberi VCO 10 ml per kilogram pakan. Perlakuan 4 merupakan kelompok yang diberi minyak zaitun 5 ml per kilogram pakan, dan perlakuan 5 merupakan kelompok yang diberi minyak zaitun 10 ml per kilogram pakan. Tiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali ulangan, dan perlakuan dilakukan selama 4 minggu. Variabel yang diamati adalah kadar kolesterol total, HDL, dan LDL darah tikus. Data yang didapat dianalisis menggunakan analisis of variance dengan desain penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang disajikan pada tabel 1. Hasil yang didapat menunjukkan pada perlakuan dengan VCO menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap perubahan ketiga variabel penelitian. Minyak dengan asam lemak jenuh dengan rantai sedang yang diberikan pada orang dewasa, normolipidemia bersifat netral terhadap kadar kolesterol darah menurut Mendis dan Raffi 1990. Menurut Bach dan Babayan 1982, meskipun telah diberikan dalam jumlah yang melebihi dosis yang dianjurkan, sifat lemak netral dari VCO tetap terbukti tidak mempengaruhi keadaan normolipidemia atau kadar lipida darah normal. Hasil yang serupa ditunjukkan oleh Kolandap 2008 yang melakukan pemberian VCO peroral pada tikus Wistar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan kadar lipida darah pada kelompok perlakuan bila dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dengan demikian, dapat dipahami jika pemberian VCO tidak berpengaruh terhadap perubahan profil lipid darah. Terlihat dari hampir semua data, rata-rata kadar lipida darah akhir hewan uji tidak berubah banyak dibandingkan dengan kontrol. Beberapa penelitian pada hewan coba yang memfokuskan pada efek senyawa polifenol yang terdapat dalam minyak zaitun terhadap metabolisme kolesterol menunjukkan bahwa aktivitas HMG-CoA reduktase di mikrosom hati berkurang secara signifikan pada hewan coba yang diintervensi dengan senyawa polifenol dari minyak zaitun. Hasil penelitian menunjukkan kadar HDL tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan. Kadar kolesterol total pada kelompok perlakuan menunjukkan penurunan yang tidak signifikan. Kadar LDL pada kelompok perlakuan dengan minyak zaitun 10 ml per kilogram pakan menunjukkan penurunan yang signifikan. Hasil penelitian tersebut dapat dipahami kemungkinan karena jumlah minyak zaitun yang terserap oleh saluran pencernaan kurang jumlahnya. Minyak zaitun pada penelitian ini diberikan dicampurkan dengan pakan, sehingga kemungkinan dengan adanya komponen pakan akan penyerapan pada saluran pencernaan lebih sedikit dibandingkan jika diberikan dengan cara dicekokkan langsung. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah pemberian virgin coconut oil tidak berpengaruh pada profil kolesterol darah tikus normolipidemia, dan minyak zaitun berpotensi menimbulkan respon penurunan profil kolesterol tikus putih pada kadar lebih besar dari 10 ml per kilogram pakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.